Saya mau tanya dulu. Selamat malam Payung. Bentar dulu Payung dulu. Bentar. Ini Payung ya? Payung, Payung. Pak Ayung, Pak Ayung. Headsetnya cabut dulu Pak. Feedback, feedback. Pak Bombong, Pak Bombong, Pak Bombong itu bukan payung, tapi payung, payung, payung. Umbrella. Itu payung untuk hujan-hujanan. Aduh, Payung feedback Pak. Payung, headsetnya cabut. Headsetnya cabut dulu Pak. Bagaimana sekarang Pak? Ah, sudah bagus. Ini Payung kah? Ini Ayung ya? Ini ya, Ayung teman saya ya dulu ya. Sebentar Payung. Ini ya, Ayung yang teman saya ya, bukan? Ya, Ayung ya. Betul. Ah, iya, suaranya Payung. Betul Pak. Bentar ya. Ya. Ayo, kayaknya Ayung pakai komputer ya? Enggak, pakai HP nih Pak. Bom. Suaranya, ya. Oke, Payung sabar dulu ya. Kita turun dulu, anak Batak dengan Pak Islam mau diskusi dulu. Silakan anak Batak. Ya, kita dengar dulu ya teman-teman semua ya. Kita biarkan dulu Pak ini Islam dengan Anu. Ya, kita turun dulu ya. Kasih Pak ini loh, anak Batak. Oke, silakan anak Batak. Selamat malam Pak Islam. Kita ketawa sedikit. Malam Pak Islam. Bisa dengar suara saya Pak? Pak Islam, malam Pak Islam. Mic-nya dibuka Pak Islam. Pak Islam, mic-nya dibuka Pak Islam. Pak Islam. Selamat malam Pak Islam. Selamat malam Pak Islam. Pak Islam. Takut dia. Sudah malam. Palidara itu loh, jelek sekali suaranya Pak. Palidara. Halo. Halo. Ya, Pak Islam bisa dengar anak Batak, bisa dengar. Oh, Pak Islam jaringannya gangguan ya. Oke, sambil menunggu Pak Islam, Payung aja. Silakan Payung. Payung silakan. Ya, Pak Bombom. Selamat malam untuk semuanya. Semoga sehat selalu. Ini saya mau bertanya nih Pak Bombom. Ya, silakan. Teman-teman banyak, silakan. Tentang arti dari aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku. Itu sebetulnya apakah perlu ditafsirkan atau memang aslinya atau artinya memang begitu Pak? Alkitab nggak boleh ditafsir Pak. Alkitab nggak pernah ada yang ditafsir, nggak perlu ditafsir Pak. Ya, Alkitab itu artinya Alkitab tidak seperti buku Bapak yang harus ditafsir oleh manusia, habis ditafsir terus ditafsir lagi sama yang baca. Itu artinya apa? Ya. Kenapa? Baik Pak, baik. Ya, baik, kalau begitu mohon penjelasannya karena saya belum paham mengenai arti aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku. Oke, kalau begitu Pak Ayung di dalam diri Pak Ayung. Diri Pak Ayung adalah Pak Ayung. Itu bagaimana Pak menurut Pak? Paling bagus anak Batak ya sama Pak Ayung ya, Pak Alidara ya. Oh ya, silakan. Ya. Enak ya. Anak Batak. Oke, ya. Anak Batak mau? Mau Pak, ya. Mau Pak. Oh ya, silakan. Udah turunin kita semua. Oke, selamat malam Pak Ayung. Ya, selamat malam Pak Batak.
Oke. Jadi di channel ini Pak Ayung, setiap muslim sangat dihargai Pak. Muslim yang ingin belajar Ya, tinggal bertanya sama Pak Bombom. Nanti Pak Bombom jawab. Muslim yang mau debat juga dihargai di sini. Tinggal pilih siapa lawannya. Aku contohnya salah satunya. Kalau untuk berdebat, bisa dengar sama saya ya. Saya tidak mau berdebat, saya bertanya saja. Oke, Silakan, coba apa Pak. yang mau ditanyakan? Apa yang mau ditanyakan, Pak? Yaitu dari Yohanes 14:10 tentang kata-kata bahwa Yesus berkata, "Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Itu saya kurang memahami apa artinya. Begitu, Pak. Oke. Yohanes 10 ayat berapa ya? Kalau Yohanes 14 ayat 10, Pak. Oke. Oke, jadi saya baca ya, Pak ya. Ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, aku di sini menurut Pak Ayung, siapa yang mengatakan ini? Aku ini siapa? Yesus. Menurut Pak Ayung. Yesus. Benar, Yesus, Pak. ya. Jadi, iya. Bapa itu ada di dalam Yesus. Yesus itu ada di dalam Bapa. Ya. Paham nggak Pak Ayung? Paham ya? Itu yang Bapak tanyakan ya. Kenapa bisa begitu? Itu maksud Pak Ayung ya. Artinya itu memang pribadinya itu yang di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku. Begini Pak. Allah kami itu Pak. Kalau aku bilang Allah kita nanti Bapak Islam ya. Jadi aku agak ngerem lah biar jangan ada kasus. Kalau Ya, Allahnya orang Kristen itu Allah Bapa. Sama dengan Yahudi, Allahnya Allah Bapa. Nah, Yesus itu firman Allah Bapa. Firman Allah Bapa. Nah, pengertian firman kita tidak sama, Pak. Kalau pengertian yang Bapak tahu tentang firman itu, ucapan Allah kan gitu, Pak ya, menurut Bapak ya, perkataan yang bisa didengar ya. Tetapi di dalam kekristenan, Pak, firman itu bagian dari Allah itu sendiri. Artinya gini deh, kalau Allahnya Pak Ayung, kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak berfirman, dia tetap Allah kan? Benar kan? Tidak. Karena coba bagaimana? Ya. Kalau firman di saya, menurut pemahaman saya ini, kalau di Islam itu disebutnya kalam ya. Salah satu dari sifat Allah. Dia atau kehendak ya, kehendak itu tidak akan pernah terlepas. Allah selalu berkehendak, Allah selalu berfirman sesungguhnya. Artinya begitu, Pak. Aku mau tanyakan itu dulu. Artinya tanpa firman itu apakah Allah itu tetap menjadi Allah? Tidak, Pak. Tidak, tetapi firman itu selalu ada di dalam diri Allah. Sifat kalam itu. Dan itulah Al-Qur'an, dan itulah Quran yang kita imani, yang di dunia ini itu maksudnya. Oh iya, enggak. Kalau Al-Qur'an itu kan buah dari firman Allah. Oh, lain lagi ya. Buah dari firman-Nya. Lain lagi tingkatannya ya. Berarti apakah Pak Ayung ingin mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya firman dan buah dari firman-Nya itu adalah Quran? Begitu ya Pak Ayung ya? Ya, betul. Oke, berarti Allah Subhanahu wa taala itu kalau tidak memiliki firman berarti bukan Allah ya? Ya, bukan. Oke. Karena firman di kami itu sifat, Pak. Iya, oke. Sifat Tuhan. Berarti saya tegaskan dulu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak punya firman berarti dia bukan Allah ya? Ya. Ya, nah, tuh. Kalau memang begitu pemahaman Bapak, demikian juga dengan Allah Bapa. Allah Bapa
harus punya firman, Pak. Dan Allah Bapa harus punya roh. Kalau Allah Bapa tidak punya roh, hanya firman saja dia punya, dia tidak punya roh, itu bukan Allah. Bagi kami, Pak, ya, bagi kami. Nah, firman Allah Bapa itu, yang bagian dari Bapa itu sendiri, itulah Yesus Kristus, Pak. Yang wujud menjadi manusia, gitu. Jadi itu artinya aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam itu adalah satu kesatuan pribadi, ya. Iya, iya. Firman itu adalah Allah. Di dalam Yohanes pasal 1, nggak usahlah terlalu panjang-panjang ayat-ayat Alkitab, ya. Tapi merujuk ke situ juga. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi tidak bisa dipisahkan. Firman tidak bisa dipisahkan dari Allah, gitu Pak, keterangannya, Pak. Ya. Jadi ketika firman itu berkata, barang siapa melihat firman, dia melihat Bapa. Kan nggak kontradiksi lagi, ya Pak, ya. Dengan penjelasan saya tadi, ya. Barang siapa melihat firman, dia melihat Bapa. Nah, firman itu adalah Yesus. Gitu Pak, itu yang bisa saya terangkan Pak dengan sesingkat-singkatnya Pak. Apa komentar? Kalau begitu bagaimana dengan Yohanes 17 ayat 11 atau Yohanes 17 ayat 21, 22 dan 23 Pak? Satu-satu dulu Pak. Baik, Yohanes 17 ayat 21 coba buka Bapak. Di sana kan supaya apa ya? Saya lupa lagi redaksinya. Tafsir Yohanes 17 ayat 21. Ya. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, supaya mereka semua menjadi satu. Mereka ini siapa? Nah, menurut pendapat Bapak? Umat manusia. Nah, itu Pak. Jadi manusia itu berasal dari Allah, Pak. Kita berasal dari Allah. Dan kita disebut juga anak-anak Allah. Nah, kenapa Yesus mengatakan supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya, Yesus menginginkan kita bersatu, Pak. Kristen, anak Batak dengan Pak Ayung bersatu. Oh ya, gitu Pak. Semua manusia. Bukan itu Pak. Maksudnya, jadi tafsirannya tidak konsisten kalau begitu. Kenapa Kak? Tatkala Yohanes 14:10 ditafsirkan bahwa satu kesatuan pribadi. Ketika Yohanes 17 ayat 21 bahkan 22 dipertegas lagi 23, di sana ada kesatuan antara manusia, umat manusia dengan Yesus, dengan Bapa, supaya kita bersatu katanya. Gini. Nah, ini bisa dikatakan juga bahwa kita juga Tuhan kalau menurut tafsiran, kalau kita mengikuti tafsiran Bapak tentang 14:10. Iya, Alkitab nggak perlu ditafsir, Pak. Nggak perlu tafsir. Jadi gini, Pak. Kita berbeda dengan Tuhan, Pak. Bapa, firman, dan rohnya adalah satu. Kita manusia satu. Yang kulit hitam, yang kulit putih, kita satu gitu, Pak. Bukan berarti kita satu dengan Allah, bukan, Pak. Yang dikatakan di situ, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Allah. Nah, kita ini anak-anak Allah, Pak. Jadi, Bapa, Roh Kudus, dan Tuhan Yesus itu satu. Nah, kita kulit hitam, kulit putih, rambut keriting, rambut lurus, satu. Nah, itu Pak, kerajaan Allah berbicara itu, Pak. Berbicara tentang manusia dan Allah. Gitu, Pak. Kita yang perlu dipersatukan di sini menurut Yesus yang bilang. Contohnya Bapak kan Islam kan? Benar ya? Ya. Nah, saya Kristen. Nah, Tuhan menginginkan kita satu. Tuhan menginginkan kita satu. Bukan berarti maksudnya kita satu kan satu bersama kita, Pak, bersama Yesus, bersama Allah di sana. Di ayat itu kan
bukan kita sesama manusia harus bersatu, tetapi bersatu bersama saya, bersama Allah Bapa, begitu, bersama Yesus, bersama Allah Bapa, supaya mereka menjadi satu bersama kita. Anak Batak suruh dia baca sampai selesai aja nih, ayat yang di 11 10 tanya sampai 11. Coba Bapak, ya Bapak baca aja dulu, Bapak baca aja. Bang, cuma mengerti. Iya, Bapak coba baca. Bapak kan tanya kan ayat 10 kan, nah tanya terus ini supaya Bapak bisa jelas. Daripada anak Batak jelaskan sampai capek, Bapak nggak ngerti. Baca aja Pak. Iya. Ayat berapanya? Ayat 11-nya ya? 11 terus sampai terus ya, terus aja baca. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dan setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaannya itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Itu poinnya Pak, ayat 13. Ini baca ayat 13 ini, Anda Batak sudah terangkan. Bapak perhatikan ini. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Nah, itu Pak. Jadi Bapa dan Anak itu satu Pak, tidak bisa dipisahkan Bapa dengan Anak. Ya. Anak itu dalam hal ini Yesus ya Pak ya. Itu sudah tadi dijelaskan. Ya, oke. Lalu kemana lagi? Sekarang di Yohanes 17 ayat 21. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. 17 ayat 21. Pak. Supaya sebentar Anak Batak. Bapak baca Yohanes 17 ayat 21. Bapak ini supaya memahami, Bapak baca ayat yang kelima dulu. Supaya Bapak mengerti Yesus itu siapa, Pak, jangan loncat-loncat. Nih, ayo baca dulu. Saya potong dulu supaya... Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, Yesus itu udah sama ini seperti 14:10. Bapak tahu nggak Yohanes 17 ayat 1 sampai 21 22 yang Bapak baca ini? Ini tentang apa? Bapak mengerti nggak tentang apa? Ya, saya kurang mengerti, silahkan dijelaskan. Supaya saya penengah, karena Bapak tinggal putar balik, tanya putar balik, Bapak nggak ngerti. Anak Batak sudah terangkat, tapi Bapak tinggal putar. Ini sampai pagi nggak selesai, Pak. Yang dimaksudnya itu, Pak, Yesus itu adalah firman sendiri, dia adalah Tuhan. Kalau kita percaya kepada Yesus, Yesus itu anak Allah tunggal. Kita ini anak adopsi. Kalau Bapak malam hari dipercaya Yesus, Bapak menjadi anak Allah. Paham nggak itu maksudnya? Anak adopsi. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Bapak putar balik. Bapak coba baca ayat 5 ini supaya saya pendek aja supaya biar cepat. Kita lain yang mau diskusi sama yang lain. Betul. Nih, Bapak coba lihat. Ini, ya, Yesus adalah firman Allah. Yesus adalah Allah, begitu kan? Begitu kan? Allah, ini maksud ayat ini. Bapak baca dulu, jangan protes, baca dulu. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Oke, Bapak mengerti gak ayat ini? Mengerti gak? Ya silakan Pak, dijelaskan. Bapak mengerti gak ayat ini? Tidak mengerti, silahkan. Nah, sekarang Bapak lihat, apakah ada manusia ada sebelum dunia ini ada? Ini kata Yesus. Tidak, Pak. Oleh sebab itu sebelum ya Bapak, ada dunia kan tidak ada manusia. Permuliakanlah aku padamu, permuliakan Yesus padamu, pada Bapa sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki. Perhatikan, kemuliaan yang kumiliki bukan kemuliaan Pak Ayung, tapi kemuliaanku, atau bukan kemuliaan Bapa, kemuliaanku yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ayo, kira-kira ini mengenai apa?
Nah, jangan lama diskusinya. Apa-apa ini? Ya. Berarti dia sendiri Allah. Tadi kan anak Batak sudah bilang dalam Yohanes 1 ayat 1. Ya. Pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah. Ini sudah ayatnya. Mungkin Bapak tidak menangkap pertanyaan saya. Saya mengerti, Pak. Bapak yang tidak mengerti. Bapak kan tanya, kalau Yesus berkata dia dan Bapa satu, bagaimana dengan orang yang percaya Yesus? Berarti orang yang percaya dengan Yesus itu kan juga anak Allah. Bapak paham nggak? Ya, berarti satu juga di sana. Maksudnya itu anak rohani, Bapakku. Kalau kita semua ini percaya Yesus, berarti kita ini semua mengikuti firman Yesus. Kita ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam kami. Kalau Yesus itu firman Allah. Ini saya kasih ayat terakhir sudah Pamungkas supaya Bapak mengerti. Aduh, Bapak ini nggak perlu ditafsir. Nih ayatnya, contoh nih. Bapak ini nggak ngerti. Anak Batak sudah jelaskan dari tadi, Bapak nggak ngerti. Bapak ini. Oh, Bapak mengerti, coba Bapak baca ini. Silakan. Bapak baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah, dari sini lagi, ulang lagi di sini. Ini orang Yahudi kayak seperti Bapak ini, orang ahli Taurat. Silakan. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sama, Bapak kerasukan setan. Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah, Bapak sama ikut setan kan? Karena Bapak tidak mau ada punya Roh Kudus, dia Bapak tidak mengerti dan tadi minta maaf, Pak. Yesus itu dia firman Allah. Seorang nabi tidak bisa berkata barang siapa mengikuti firman-Ku. Apakah seorang nabi bisa berkata firman-Ku? Saya tanya sama Bapak dulu. Ada? Tidak, Pak. Iya, cuma Yesus itu Tuhan. Dia itu Tuhan, dia turun ke dalam dunia, dia itu Tuhan. Firman yang menjadi manusia, yang menciptakan. Mazmur 33 ayat 6. Mazmur 33 firman berfirman ayat 9. ya, Pak. Pak, ajaran Kristen berbeda dengan Anda. Bukan firman diciptakan, firman itu Allah sendiri. Bapak paham? Kalau Bapak diskusi sama anak Batak sudah dijelaskan, Bapak tinggal putar sana putar sini karena Bapak nggak ngerti. Paham ya? Yang Bapak masuk sini kan anak-anak Allah, ya kan? Anak kita orang Kristen ini. Itu di Yohanes 17 itu ayat 1 sampai 22, 21, 22. Itu menjelaskan tentang kesaksian anak manusia di hadapannya murid-muridnya. Dia bukan berbicara kepada ahli Taurat. Dia lagi mengajar, dia bersaksi, ini saya loh, saya jadi manusia ini loh, saya datang ke depan kamu. Paham nggak? Makanya Yesus katakan, ya Bapa permuliakan aku sebelum dunia ini ada. Karena dia anak Allah. Contoh di dalam Yohanes 1 nih. Bapak dijelaskan. Nanti tanya lain saja sama anak Batak. Habis itu anak Batak tanya ya. Nih. Nih, Bapak lihat ini. Contohnya ini Pak. Nih. Ini siapa tuh Yesus? Nih. Ini Pak, coba lihat ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Ini sebenarnya penerjemahan bukan pangkuan. Ada di dalam Bapa. Dialah yang menyatakannya. Itu saya mengerti, Pak. Nah, sekarang ini Pak, Bapak lihat dalam Matius ini. Supaya cepat, potong aja waktu. Soalnya Bapak dijelaskan juga ulang-ulang sama anak Batak, Bapak nggak ngerti. Nih, contohnya nih. Matius 11 ini. Ya, ayat 27. Nih. Semua telah diserahkan padaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal Allah selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak dan orang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Jadi kalau Bapak belum menjadi anak-anak Tuhan Yesus, Bapak tidak mengenal. Sampai sekarang Bapak menyangkal. Karena Yesus tadi katakan, Anda anak setan. Dan Bapak tidak akan mengerti sampai kapanpun. Apa ya? Saya mengerti dengan ayat-ayat Yesus adalah firman Yesus adalah Tuhan, begitu ya Pak. Iya. Yang saya tanyakan tadi kan cuma pemahaman Pak Anak Batak tentang Yohanes 17 ayat 21-nya. Karena di sana ternyata sudah jelas manusia juga. Sudah jelas, sudah nggak bisa.
Anak Batak. Ya, didoakan oleh Yesus supaya bersatu dengan Yesus, bersatu dengan Bapa begitu. Sudah Pak. Gini Pak Yung, gini. Iya. Yesus itu Bapak bilang barusan mendoakan manusia biar bersatu dengan Yesus gitu ya, yang Pak Ayung bilang ya. Benar ya? Ya. Iya. Ayat itu tidak berbicara seperti itu, Pak. Ayat itu mengatakan bahwa Bapa dan Yesus adalah satu. Dan Yesus menginginkan kita bersatu, kita manusia di dunia ini bersatu untuk menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah dalam tanda kutip, orang yang percaya kepada Allah gitu Pak. Bukan Yesus mengatakan Pak Ayung dan anak Batak harus bersatu dengan Yesus, bukan begitu. Yang Yesus katakan adalah anak Batak dan Pak Ayung bersatu untuk percaya kepada Yesus gitu Pak. Kita yang dipersatukan di situ Pak. Maksudnya Yesus. Paham Pak Ayung ya? Pada kata-kata di ayat mana itu Pak yang menyuruh kita untuk bersatu sebagai anak-anak Allah? Tadi di Yohanes, Yohanes yang Bapak bilang tadi. Yohanes 17 tadi Pak, ayat 20 21 tadi Pak. Yang Bapak bacakan tadi. Aduh. Kasih aja nih. Aduh, ini Payung coba artikan ini Payung. Payung diulang-ulang. Payung. Coba kamu paham ini enggak? Kira-kira ini apa nih? Coba ini. Ulang-ulang Pak. Belajar bahasa Indonesia dengan baik Pak. Ya, enggak belajar bahasa Indonesia dulu Pak kalau mau diskusi. Pelajarin Payung. Coba. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapak, ya, silakan Pak Yung. Ya, silakan Pak. Saya bacakan ya. Ya, kamu ngerti nggak ayat ini? Baca dulu baru kamu ngerti nggak? Betul, jangan lama-lama. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Iya. Jadi Bapak minta sama Bapak juga akan diberikan. Bapak minta sama Yesus juga akan diberikan. Artinya Bapa dan Yesus itu adalah satu. Esensinya satu, yaitu Allah kita Pak. Yesus dan Bapa itu esensinya satu, yaitu Allah kita. Itu maksudnya Pak. Jadi Yesus itu kira-kira menurut Bapak menjadi manusia untuk apa? Coba Pak Ayung. Selama ini kan Bapak udah sering tonton channel-channelnya Kristen. Nah, yang Pak Ayung tangkap, kenapa Yesus itu jadi manusia? Apalah yang kira-kira Pak Ayung pahami? Silakan Pak. Saya memahaminya sebagai penyampai pesan Allah, penyampai pesan, Pak. Oh, itu aja yang Bapak pahami? Iya, Pak. Ya, betul. Nah, apakah menyampaikan pesan Allah itu harus mati di kayu salib? Kalau hanya menyampaikan saja kan tidak perlu mati toh? Ya, tidak harus. Nah, apakah Bapak tahu Yesus itu mati di kayu salib, Pak? Ya, menurut Bible ya menurut memang Bapak, begitu ceritanya, Pak. Menurut Pak Ayung lah, menurut Pak Ayung. Kalau menurut keimanan saya kan Yesus diselamatkan, Pak. Yesus diselamatkan maksudnya? Coba silakan Pak. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabimu tidak. Oh, kita enggak ke Quran, Pak. Kita enggak ke Quran, Pak. Bapak tadi bertanya menurut saya Muslim, Pak. Iya, terlepas dulu dari muslimnya, Pak. Terlepas dulu dari muslimnya, Pak. Apa yang Bapak pahami tentang kedatangan Yesus ke dunia itu, Pak? Terlepas dulu dari muslim. Ya, menurut saya Yesus datang ke dunia ya menyampaikan pesan dari Tuhan. Oke. Atau saya beritahu aja, Pak. Ya, silakan. Atau saya beritahu aja. Oke. Jadi anak Batak dan Pak Ayung sama-sama setuju ya Pak, kehidupan kita bukan hanya di dunia ini aja ya Pak ya. Betul. Benar ya? Ya. Betul. Dan ya,
Dan akan ada hari penghakiman yang sangat berbahaya itu bagi kita manusia duniawi. Benar ya Pak ya? Ya. Ya benar ya? Ya, Nah, ya. Ya. Untuk itulah Yesus datang ke dunia, Pak. Allah tidak ingin kita manusia di dunia ini terjerumus ke dalam neraka, Pak. Allah tidak ingin satu orang pun manusia masuk ke dalam neraka, Pak. Karena esensi yang tidak bisa diselamatkan itu adalah iblis. Iblis sudah sah, iblis tidak bisa bertobat lagi. Iblis sudah sah menjadi penghuni neraka, Pak. Tetapi kita manusia masih berpotensi untuk menghindari neraka itu, Pak. Nah, oleh karena itu, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari neraka itu, Pak. Karena kan iblis sangat ingin punya teman di neraka, toh. Untuk itulah Yesus datang ke dunia, Pak, untuk menyelamatkan kita dari neraka itu, menyelamatkan anak Batak, menyelamatkan Pak Ayung, menyelamatkan seluruh umat manusia yang mau, gitu Pak. Yang mau ya, kalau nggak mau ya mau gimana lagi kan gitu. Ya, gitu Pak. Kalau redaksinya seperti itu sama saja Pak dengan Musa Muhammad juga memang seperti itu Pak. Musa Muhammad. Iya. Ya, Nabi Musa tidak menyelamatkan kita dari neraka, tidak. Nabi Musa hanya nabinya Allah untuk menyampaikan ini boleh, itu boleh, untuk menyampaikan rambu-rambu aja. Nabi Musa hanya untuk menyampaikan rambu-rambu aja. Kamu jangan berzina, kamu jangan mencuri, kamu jangan ini, kamu jangan itu. Gitu Pak. Saya rasa nggak adil Pak kalau begitu. Nabi Musa, tentu saja umat Nabi Musa kalau begitu masuk neraka semua ya. Ya, itu haknya Tuhan Yesus, Pak. Itu haknya Tuhan Yesus. Iya. Wah. Ya nggak apa-apa lah kalau itu memang pemahaman Bapak. Tapi kalau menurut saya Musa itu membawa pesan dari Allah supaya umat manusia terselamatkan. Dan siapa yang mengikuti Nabi Musa saat itu, Musa saat itu, dia akan selamat begitu. Tidak. Bentar. Pengikut Nabi Musa itu selamat, Pak. Tuh kan kata Pak Bom juga selamat. Tidak. Ada dalam kitab itu penebusan dosa itu yang mengikuti 10 hukum Taurat. Ada. Itu bangsa Yahudi itu diselamatkan ada terbatas. Itu Bapak nanti baca dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai 8 ya. Ya, Bapak baca Alkitab Perjanjian Lama jangan kait-kaitkan dengan Perjanjian Baru. Di zaman Tuhan Yesus tidak ada yang selamat lagi. Harus mengikuti Yesus. Paham tak, Pak? Di luar Yesus tidak akan selamat, termasuk Bapak, neraka. Saya ahli kodis. Selesai Pak ya. Silakan yang lain boleh diskusi sudah, silakan. Jadi gitu aja. Oke lah kalau begitu. Silakan yang lain mau diskusi, Pak Fulan atau apa mau bicara, silakan. Saya ngomong, saya tanya dulu ya sama Pak Ayung. Pak Ayung, ketemu lagi Pak Ayung kemarin udah nggak bisa jawab ya. Mudah-mudahan hari ini bisa jawab. Ini mohon klarifikasi juga ini Pak Bom karena saya dulu di channel Pak Bom. Ini kan Pak Lidara itu kala itu ini membuat saya pun di banyak dibully saya lihat di live chatnya Pak Bom itu. Kenapa? Orang-orang pada nertawain saya gara-gara saya nyebutin kereta api makhluk, mobil makhluk kala itu ya Pak Lidara ya. Iya benar. Kan kata Pak, memang semua Bapak bilang makhluk. Kan Bapak bilang semua makhluk. Tapi itu kan saya pertanggungjawabkan. Pak Bom, Pak Lidara, menurut Pak Lidara makhluk itu apa Pak Lidara? Definisi makhluk? Makhluk hidup untuk supaya Bapak tidak ini, kalau namanya makhluk itu pasti makhluk yang hidup, Pak. Oh enggak. Itu kosakata. Nah, kan Bapak nanya menurut saya dan menurut
menurut definisi manusia di dunia ini yang cerdas, Pak. Dan menurut daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, kalau mengutip kamus, coba Pak Bobom tolong bisa diperlihatkan kamusnya, Pak. Kamus apa? Oh, banyak, termasuk Bu Aubrey juga katanya masa makhluk, baca katanya makhluk. Besi makhluk. Kalau menurut Bapak makhluk apa, Pak Yung? Makhluk itu kan berasal dari kata bahasa Arab, Pak. Iya, holako, apa? asal katanya holako, Iya. mencipta. Holako apa? Makhluk pun itu isi maf'ul yang diciptakan, makhluk itu yang diciptakan. Iya, yang diciptakan, betul, yang diciptakan. Yang diciptakan siapa? Bapak yang bisa menciptakan makhluk. Bapak bisa menciptakan makhluk. Besi, manusia, itu ada tuh, baca Pak. Payung baca itu. Baca tuh makhluk tuh. Baca, Pak. Sesuatu yang dijadikan tuh kan? Baca. Atau yang diciptakan oleh Tuhan, Pak. Terus apa? Apa? Terus kan masih ada terusannya. Seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Kereta api ada nggak, Pak? Ya, itu semua makhluk. Makhluk. Kalau bukan makhluk berarti holik, Pak. Berarti iya, Tuhan. Pak Ayung dengar dulu, Pak Ayung. Pak Ayung kan mau nanya. Kereta itu ciptaan Tuhan. Sebentar, Pak. Sebentar. Dia tanya sama saya, Pak. Satu-satu biar bedanya bingung. Ya. Antara pencipta dan yang diciptakan. Dengar Siapa sih dulu, yang bisa menciptakan? Pak Ayung dengar dulu. Silakan, Pak. Iya. Pak Ayung kan tanya, arti makhluk sudah jelas tadi saya katakan, makhluk sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan. Boleh Bapak putar lagi. Yang dulu itu Bapak mengatakan makhluk itu yang bernyawa katanya. Iya, manusia bernyawa nggak? Makhluk itu yang bernyawa. Dengar dulu, manusia bernyawa nggak? Ya, bernyawa, Pak. Hidup, ada kehidupan. Nyawa itu kan kehidupan, bener nggak? Ya, ada. Ada. Binatang punya nyawa nggak? Punya kehidupan nggak? Binatang punya, Pak. Tumbuh-tumbuhan punya kehidupan nggak? Punya. Oke. Terus kereta api diciptakan Tuhan di mana? Kereta api itu hasil rubahan manusia. Asalnya memang ciptaan Tuhan. Pak Bombom coba buka lagi, Pak. Pak Bombom coba lagi, Pak. Buka lagi, Pak, KBBI-nya, Pak. Pak Ayung baca yang benar, Pak Ayung. Bisa sekolah nggak, Pak Ayung sebenarnya, ya? Ya. Jelas di sini arti makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan. Seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Selesai. Ya, itu selesai. Nggak ada lagi. Sekarang saya tanya, berarti manusia menciptakan tumbuh-tumbuhan nggak? Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan nggak? Menciptakan, Pak. Menciptakan binatang nggak? Menciptakan. Menciptakan manusia nggak? Menciptakan. Terus kapan Tuhan menciptakan kereta api, kapal, dan yang lain-lain? Bahan-bahannya itu kapan? Bahan apa? Bahan apa? Salah, Bapak. Sebetulnya manusia itu hanya mencuri saja atau mencuri kata dari mencipta itu. Sebetulnya manusia tidak dapat mencipta, Pak, hanya bisa merubah. Oke. Ini kalau kembali begitu lagi ke tanah, kalau menurut Bapak bukan tanah atau besi itu makhluk bukan, Pak? Bukan. Ya, yang bilang makhluk orang gila, Pak. Ya. Yang bilang makhluk orang gila, Pak. Jelas. Besi tanah itu makhluk bukan, Pak? Yang bilang makhluk besi sama tanah itu orang gila, Pak. Itu Pak Ayung itu. Coba tanya diri sendiri. Pak Ayung pakai blog diri sendiri. Tanah Ayung, itu besi itu diciptakan Tuhan, Pak. Berarti dia makhluk. Ayung, betul, Pak Ayung. Pak Ayung tadi sudah dibilang namanya makhluk itu adalah yang bernyawa dan punya kehidupan. Bener nggak? Bener nggak? Salah, Pak. Oh, salah. Oh, tadi
Buka lagi Pak Bombom. Buka lagi Pak Bombom tadi bahasa Indonesia. Ini orang ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Diciptakan Tuhan, Pak. Iya, di baik yang hidup ataupun yang mati yang diciptakan sesuatu yang diciptakan. Sebentar Pak, ini penasaran amat sih Pak. Pak Ayung, yang diciptakan makhluk itu punya kehidupan. Kalau namanya punya kehidupan berarti punya nyawa. Bener nggak Pak? Ya, betul. Nah, besi punya nyawa nggak Pak? Besi, ya kata siapa punya nyawa. Nah, itu makhluk apa bukan? Makhluk dia, Pak. Kalau makhluk punya nyawa nggak Pak? Makhluk itu bisa punya nyawa, bisa tidak, karena Tuhan ini menciptakan itu ada yang punya nyawa dan ada yang tidak, Pak. Nah, oke, sebentar. Ini Pak Ayung, sekali lagi Pak Ayung. Bapak baca lagi deh KBBI. Makhluk KBBI baca lagi Pak Bombom, buka Pak Bombom. Ampun, nauzubillah. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan, Pak, namanya makhluk. Oke, segala sesuatu bisa yang disebut makhluk hidup atau makhluk tak hidup. Bapak yang di mana sekolah SMP tidak? Di mana ada makhluk hidup dan makhluk tak hidup? Coba tunjukin di SMP mana? Coba aja di pelajaran IPA SMP itu, Pak. IPA. Kita buka IPA. Enggak, kita buka IPA. Sekarang kita lihat pelajaran IPA. Ya. Oke, sebentar, Pak. Ya, saya mau belajar. Ini silakan. Ya. Oke, kan pelajaran IPA. Sebentar, Pak. Sebentar, bukan SMP lah. Apa? SD kelas 3 aja. Silahkan. Iya, kelas pelajaran apa? SD kelas 3. Iya, pelajaran biologi. Pernah belajar enggak ciri-ciri makhluk hidup? Bapak, ciri-ciri makhluk hidup. Kalau ada ciri-ciri makhluk hidup, berarti ada ciri-ciri makhluk tak hidup. Itu benda mati. Coba Pak, ada kan ciri-ciri makhluk hidup kelas 3 SD. Masa Bapak kalah sama pelajaran kelas 3 SD? Ayung. Kenapa ya? Ya, kenapa Pak. Kenapa negara Indonesia ini tidak mau ambil kayak orang bahlul kayak kalian? Sebentar Pak Bombom, biarin Pak. Orang KBBI itu profesor tuh bahlul. Sebentar. Pak Bombom. Itu sudah salah KBBI, Pak. Bapak ini profesor doktor ya? Bapak ini profesor ya? Sebentar Pak. Pemahaman Bapak yang salah. Sebentar Pak. Aduh, ini ada KBBI. Silakan. Pak Bombom. Makhluk itu kan sesuatu yang dijadikan satu-satu Tuhan. Dulu dong. Satu-satu Pak Bombom share screen punya saya. Pak Bombom diam dulu. Diam dulu, Ayung diam dulu mulutmu. Ini Pak share screen. Ini SD kelas 3, ciri-ciri makhluk hidup dari SD kelas 3 Pak ya. Kita buka maunya dia. Biar nanti kepalanya kita bedah. Manusia ini ya. Oke, ini baca ya. Baca nih ciri-ciri makhluk hidup yang ada di bumi materi kelas 3 SD. Bener nggak Pak Yung? Ya, saya masih hafal. Iya, baca. Napas, tumbuh. Baca. Makanan itu ciri-ciri makhluk hidup. Baca. Jangan ngebacot aja, baca. Ini baca. Kelas 3 nih, pelajaran kelas 3. Baca. Saya nggak dapat baca, itu kecil sekali Pak. Oke, saya bacain ya. Jadi enggak, sebentar saya bacain. Bentar dulu ya. Ini Pak Ayung kupingnya dipasang ya. Kuping Pak Ayung bukan pangsit kan? Ya, oke. Pak Ayung dengerin baik-baik. Makhluk hidup ini pelajaran kelas 3 SD ya Pak Ayung. Nih ciri-ciri makhluk hidup yang ada di bumi materi kelas 3 SD. Bener nggak Pak Yung? Denger nggak? Betul. Kalau ada betul. Diam dulu. Ada makhluk tak hidup, Pak. Diam dulu. Jadi makhluk hidup juga itu disebut makhluk. Pak Ayung, makhluk hidup adalah jenis organisme yang bisa ditemui dengan mudah, seperti tanaman, jamur, hewan, bahkan manusia, protozoa, bakteri, hingga arkea. Yang sulit dilihat dengan mata adalah makhluk hidup juga loh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk hidup
adalah organisme yang dapat berkembang biak dan dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Dari penjelasan melalui KBBI itu diketahui salah satu ciri-ciri makhluk hidup pasti adalah berkembang biak. Catat Pak Ayung, berkembang biak. Kuping Pak Ayung pasang, berkembang biak. Selain itu masih ada ciri-ciri lain yang dimiliki makhluk hidup. Yuk kita simak di dalam ini. Satu, makhluk hidup itu bernapas. Silahkan, benar nggak? terus aja baca Pak. Nggak, Pak Ayung, bernapas nggak makhluk hidup? Iya, itu kan ada Ya. kata-kata makhluk hidup Diam, ya Pak. Berarti ada ini lawan mah- katanya makhluk tak hidup Pak. Ya, Berarti, kita lihat nanti. berarti yang Kita disebut lihat, makhluk itu kita lihat bisa yang makhluk tak dan hidup. bisa tak hidup. Ada, kita lihat makhluk tak hidup. Bernapas, memerlukan makan dan minum. Ini makhluk hidup. Ya. Bergerak. Selain bergerak. selain dari ciri-ciri itu Diam namanya dulu, mulut makhluk tak mulut hidup. kamu kayak perempuan. Ayung, kamu perempuan apa enggak? Ntar saya injak mulut kamu daripada injak rem. Ya, gitu ya. Peka Jangan terhadap gitu, rangsang. Pak. Kan Enggak, Bapak itu iya ajaran kamu kasih, Pak. enggak perlu kasih, memang mesti ditempeleng juga. Peka terhadap rangsangan, ya. Kedua, menyesuaikan diri pada lingkungan. Di mana ada kata makhluk tidak hidup? Di mana? Ada, Pak. Ini udah selesai. Ini udah selesai. Mana? Cari makhluk tidak hidup. Oke, kita cari. Kalau- Ya, kita cari. kalau- dengar kalau dulu, orang dengar dulu, wa- diam orang dulu, waras. diam dulu, diam dulu, diam Dengan dulu. makhluk Orang hidup waras juga, ini, oh, berarti ini ada makhluk tak hidup, diam, diam dulu, Pelajaran diam dulu. kelas 4S. Ini Umur 4 tahun itu mungkin. Ini saya cari. Sebentar Pak. Saya cari makhluk tak hidup di Google. Ya, cari makhluk tak hidup. Makhluk tak hidup. Tidak hidup. Ini ikutin ini mulutnya dia. Makhluk tak hidup disebut. Nah, ini kita lihat ya. Itu digolongkan jadi benda. Ya, sebentar. Ya, di dalam lingkungan ya makhluk tak hidup ini disebut apa? Ya. Nah. Sebentar. Nggak ada di sini makhluk tak hidup, tidak jelas. Nggak ada, Ya, saya Wak. cari nggak ada. Sebentar nih. Enggak, kita lihat di Wikipedia makhluk tak hidup. Ya. Oke, nih Pak Bom ya, di share screen Pak. Nah, makhluk tak hidup kita lihat. Udah Lila ya. Ya, makhluk tak hidup ya, definisinya makhluk tak hidup itu adalah, sebentar, kita cari ada nggak namanya makhluk tak hidup sesuai dengan otaknya dia. Di sini ada nggak? Tidak ada namanya makhluk tak hidup. Semua makhluk hidup. Kalau makhluk tak hidup itu namanya benda. Paham nggak? Benda. Kenapa? Kalau Kalau benda fungsi itu mah ciri-ciri itu apa, Pak? ciri-ciri Pak. apa? Hah? Ciri-ciri itu apa? Ciri-ciri itu untuk membedakan, Pak. Membedakan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, itu dia untuk membedakan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Terus ciri-ciri makhluk tak hidup apa? Ciri-ciri makhluk tak hidup. Iya, Sebutkan. bernapas, berkembang biak, memerlukan makanan, Makhluk tak tubuh. hidup, makhluk tak hidup, makhluk tak hidup, makhluk tidak hidup. Ciri-cirinya Ciri-cirinya yang apa? tidak ada, yang tidak ada, tidak bernapas, tidak berkembang biak. Masa ada Nah. batu melahirkan kan, Pak? Hah? Itu makhluk tak hidup, Pak. Makhluk tak hidup. Coba Bapak Ya. kasih tunjuk. Coba Bapak kasih tunjuk di dunia yang waras ini yang dia bilang makhluk tak hidup. Coba tunjukin di mana? Batu, tanah, air, Pak. Tunjuk, itu bacot Angin. Bapak. Itu bacotnya Pak Ayung. Sekarang berdasarkan ke ini di dunia waras. Tunjukin di mana? Masa orang waras nyebut bacot, Pak? Iya, tunjukin mana, makanya makhluk tak hidup di mana? Di dunia waras ini tidak ada orang menyebutkan makhluk tak hidup. Cuman Bapak sendiri. Coba sebutkan Pak? yang makhluk tak hidup, Pak. Di mana? Tunjukin. Di mana? Tunjukin. Tunjukkan di mana? Itu batu, tanah itu makhluk tak hidup, Pak.
Mana itu kan menurut bacot Anda. Sekarang di dunia ini mana seperti tadi saya tunjukin. Seperti tadi saya tunjukin pelajaran kelas 3. Bahasa, Pak. Sering tertipu dengan bahasa. Sering digunakan makhluk ini dipakai ya udah, untuk biar benda yang hidup. Yang nilai coba di ini dengan ini yang di live comment Pak Ayung, yang di live comment orang pinter semua. Coba tanya yang di live comment, coba ada nggak makhluk tak hidup? Kalau ada namanya makhluk tak hidup, ketik 1. Kalau tidak ada makhluk tak hidup, ketik 2. Bentar Pak Lidara, begini Pak Lidara. Jadi sebentar. Kereta api itu benda mati dan benda hidup. Ya, kereta api itu menurut Pak Ayung itu kan benda makhluk mati, benda hidup. Karena makhluk mati kereta dan api itu bukan makhluk tidak, bukan makhluk itu ada makhluk tidak asapnya, hidup. makanya dibilang hidup. Asal. Kereta api Sekolah itu. katanya sekolah apa Pak Ayung? Oke. Bapak lihat saja definisinya di KBBI. Nggak ada. Oke. Segala sesuatu yang diciptakan. Dengar Pak. Akan Tuhan makhluk itu. Sekolah. Benda itu ada 2, benda hidup dan benda mati. Hanya itu, bukan makhluk tak hidup. Definisi dari mana Bapak? Profesor, kalau benda hidup itu kan makhluk hidup. Benda mati berarti makhluk mati, Pak. Lah iya, itulah besi. Jadi benda bukan makhluk. Gini, oke Pak Ayung. Sama saja Pak. Oke Pak Ayung. Udah Pak, sebentar Pak. Saya mau benda itu sebentar. Ya bahasa Indonesia. Udah kita yang waras ngalah. Pak, berasalnya dari bahasa Arab. Itu benda bergerak dan bendera mati. Udah. Benda bergerak dan bendera mati. Udah, sekarang yang waras ngalah. Sebentar Pak Marban, yang waras ngalah. Kita waras ngalah aja. Sekarang Pak Ayung saya tanya. Yang kalau mencipta itu kholik kan? Ya, kholik. Oke. Yang menciptakan buku manusia apa bukan? Begini, manusia cuma bisa membuat, Pak. Kata mencipta itu pinjaman sebetulnya. Oke. Mencipta Pak Bom buka KBBI, mencipta apa? Menurut Pak Ayung mencipta itu apa, Pak? Mencipta itu menjadikan apa? Pak, membuat. Menjadikan apa? Membuat apa? Membuat apa? Membuat kan? Ya, membuat sesuatu, Pak. Membuat sesuatu. Kalau Pak Ayung membuat kursi itu membuat sesuatu apa enggak? Ya. Kalau Pak Ayung membuat kursi itu membuat sesuatu atau tidak? Membuat itu membahas sesuatu pada dasar. Kalau hakikatnya Pak, kalau diselusuri dari kebenarannya, kalau kita membuat kursi misalkan atau meja, kita merubahnya Pak. Merubahnya. Tapi memang manusia sering meminjam kata mencipta itu untuk merubah apa Pak Ayung? Kalau Pak Ayung merubah kayu Pak, kayu menjadi kursi, menjadi meja. Oke. Kalau menciptakan lampu merubah apa? Ya, membuat lampu Pak dari bahan-bahannya. Iya. Merubah bahan-bahannya apa coba? Ada logam, ada kaca. Kaca dari mana Pak? Dari alam Pak, Allah yang ciptakan. Oh, Bapak pernah kalau jalan ketemu kaca di mana Pak? Ya banyak di rumah-rumah Pak. Oh, di rumah-rumah. Ada kaca. Oh berarti itu sudah ada waktu dunia diciptakan, kaca sudah ada ya Pak? Kaca itu dibuatnya dari bahan-bahan alam lah pokoknya. Bahan alam apa coba saya kurang mengetahui. Nah kalau nggak mengetahui jangan banyak ngomong. Saja saya balik. Apa? Coba sebutkan siapa yang pernah menciptakan Pak?
dari asalnya tidak ada menjadi ada. Silakan. Yang Pak Ayung pakai ini waktu sebutkan satu saja manusia yang bisa menciptakan, Pak. Yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak ada menjadi ada. Ya, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. HP itu. Sebentar dulu. Terus saja bertanya. Giliran saya bertanya satu saja saya bertanya, Bapak bisa jawab. Mau dijawab. Ini mau dijawab Pak Ayung, yang menciptakan tidak ada jadi ada banyak. Abraham Watt, Graham Bell. Tahu Graham Bell nggak? Graham Bell tahu nggak? Pernah sekolah nggak, Bapak? Pernah dengar, tapi lupa lagi dia menciptakan apa. Itu telepon. Itu yang Bapak pakai sekarang itu apa? Yang buat ngomongin telepon. Iya itu. Sebentar. Tuhan Bapak ciptain telepon waktu itu? Tidak, Pak. Menciptakan bahan-bahannya. Bapak dari tadi putar-putar telepon juga ya. Telepon udah ada belum waktu ente lahir? Telepon udah ada belum? Belum. Terus berarti tidak ada kan? Terus ada yang menciptakan, Graham Bell menciptakan telepon dari yang belum ada dan tidak ada jadi ada. Pada dasarnya dia tidak menciptakan, Pak. Dia merubah. Jadi apa? Barang-barang merubah apa? Merubah apa? Merubah barang-barang yang ada. Ini negara Arab tidak tahu bisa menciptakan. Negara Arab ini cuma tahu. Sebentar. Semikonduktor. Bentar, Pak. Makanya negara Arab tidak pernah berani menciptakan apa-apa. Cuma tahu beli saja. Karena kalian cuma tahu tuh bilang menciptakan, itu orang barat yang ciptakan, itu Allah yang ciptakan. Makanya kalian tidak pernah maju-maju. Yang menciptakan itu, Pak, itu hanya meminjam istilah saja. Sekarang kau berdoa, Tuhan turunkan handphone iPhone 13. Tuhan, susah beri iPhone 13 ada. Aduh. Pak Bom, saya mau ngomong sebentar, Pak Ayung, Pak Bom. Tuhan sebentar, Tuhan tolong, Tuhan ciptakan. Handphone iPhone 13 ada. Aduh. Kenapa orang begini ada? Aduh Ayung, kenapa so ketemu kau 1 tahun tambah sekali kau lebih parah Ayung. 1 tahun dulu kau pintar sekali, 1 sekarang. Inilah kalau otak udah dicuci ya gini. Makanya urut bahasa itu jangan ngambil istilah yang sudah baku di masyarakat saja. Ambil kata itu dari asal katanya. Tahu tidak, makhluk itu berasal dari bahasa Arab. Makhluk itu berasal dari bahasa Arab. Payung, Shalom Payung. Saya tadi saya dengar Payung bolak-balik. Saya hanya mau bilang Payung, hanya sedikit saja. Payung bolehkah? Kan di situ sudah mau siap-siap ke psikiater dulu, ya, ke psikiater dulu, supaya periksa dulu. Bagaimana itu? Saya kok salah-salah ngomong, apakah ada gangguan saya, tanya dokter supaya bisa jelas gitu loh, kalau bisa ya. Kemudian saya bertanya lagi ke Pak Ayung, kan Pak Ayung bilang, dan dari bukan Pak Ayung saya tapi Pak Ayung kan nabinya kan nggak sekolah, nggak bisa baca. Lalu pertanyaan saya, kenapa itu kok tidak belajar ya? Supaya kita bisa pintar, sedikit belajar lah. Supaya kita bisa mengerti. Bagaimana kamu bisa belajar dari orang yang kamu hargai, dia tidak sekolah. Sebentar, dia tidak sekolah, dia tidak bisa membaca. Bagaimana kamu bisa pintar itu? Itu yang kadang-kadang saya loh. Mereka bilang itu dia hebat, itu dia berkuasa, itu dia. Tapi kamu belajar apa? Supaya kamu belajar itu, orang kamu pintar di sekolah, contohnya guru mengajarkan supaya kita pintar, tapi gimana sampai sekarang kok seperti itu terus ya, tidak ngerti itu loh. Ayung, udah bu Ayung ya, Pak Ayung punya mau, saya ikut Ayung, Pak Ayung, coba tolong lihat bangunan ini. Sudah lihat Pak Ayung? Ayung sudah lihat bangunan yang di Arab ini tertinggi di dunia, sudah lihat? Ya. Pada waktu zaman Nabi bangunan ini sudah ada nggak? Belum. Berarti tidak ada barang yang tidak ada ya?
Tuhan yang menciptakan, Allah itu yang menciptakan. Ya. Sekarang saya tanya kau. Ya. Siapa yang bikin itu bangunan? Siapa yang bikin bangunan itu? Allah. Ya, betul. Diam dulu. Siapa yang bikin bangunan itu? Allah. Material yang ada di dalamnya itu Allah, Pak, yang bikin. Iyo, yang bikin bangunannya itu siapa? Oh, yang bikin bangunannya manusia. Oke, manusianya siapa manusianya? Manusianya siapa? Ya, arsitek orang sana lah. Orang Arab. Mana orang saya Arab. tahu, Pak. Orang Arab. Bukan. Orang Arab. Mana saya tahu. Orang Arab. Nah, makanya belajar. Mana orang saya Arab tahu. Cuma ini, Orang Arab cuma ini. Kenapa kau tidak suruh? Kenapa orang Bapak Arab sudah panggil? Kenapa orang Saya Arab rasa tidak Bapak panggil orang? sudah rasis. Bukan, Bapak ini kita mau jelaskan. Bukan Kenapa rasis. benci sama orang Arab, Pak? Bukan, Pak. Bukan orang Arab yang bikin, Pak. Itu tenaga ahli dari orang luar negeri. Aduh, Oh iya, Bapak, saya orang juga Arab kan tak saya mampu. jawab tadi saya tidak tahu. Iya, Mana makanya saya Bapak tahu kan bilang, tadi saya kalau jawab. memang Bapak bilang Tuhan ciptakan, Pak dengar dulu. Itu nanti orang Arab tinggal berdoa, ya Allah bikin bangunan ini, pim salah pim, jadi. Bapak ngerti nggak sekolah nggak, Pak? Itu bangunan itu Tuhan ini menciptakan manusia serupa dan segambar, makanya manusia itu diberikan akhlak, hikmat, supaya bisa belajar bagaimana bangunan ini diciptakan. Itulah Tuhan yang benar, Pak. Bukan Tuhan yang menciptakan bim salah bim abrakadabra ping bangunan jadi. Makanya orang luar negeri yang pintar-pintar itu orang Arab beli bayar untuk kerjakan bangunan itu, Pak. Bukan bangunan itu diciptakan bim salah bim bangunan jadi. Bapak ini gimana sih? Siapa Belum yang paham. bilang saya berkata bahwa Tuhan menjadikan bangunan, Tuhan menciptakan kereta api, Tuhan menciptakan sepeda, enggak Bapak kan? dengar. Tuhan itu Yang- menciptakan Bapak dengar dulu. Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar, maksudnya begini, Pak. Manusia itu kekal, mati akan mempertanggungjawabnya. Karena manusia, Tuhan itu kekal, maka itu juga manusia. Kalau binatang mati, hidup, mati, habis. Tidak kekal, tidak ada kehakiman. Kalau manusia itu sama dengan Tuhan, kekal. Manusia mati dibangkitkan, pertanggungjawabkan karena manusia tidak mati buang. Begitu pula hak cipta ada di manusia, karena hampir serupa dan segambar. Kalau firman kita jelas dalam Mazmur 8. Makanya manusia punya daya hak mencipta, bisa ciptakan mobil. Apa ini kembali ke zaman purbakala? Coba Apakah Allah. sebentar Marban, apakah ini besi yang dari besi dari dalam tanah bisa disim salabim abrakadabra? Kenapa orang-orang zaman dulu nggak bisa pakai ilmu-ilmu tinggi kan? Sim salabim abrakadabra. Kenapa Bapak nggak panggil jin sekalian dari negara Arab sana atau dari negara Irak 1001 malam? Panggil jin dari Irak, sim salabim jadi pesawat terbang. Bapak ini gimana? Itulah Tuhan menciptakan manusia hampir sama dengan manusia, biar manusia itu punya pikiran hak cipta. Makanya manusia itu bisa mempunyai daya pikiran, hikmat untuk menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu loh, Pak. Bapak masa bilang Tuhan cipta. Habis itu nanti mobil jalan, oh itu ciptaan Tuhan. Bukan, Pak. Masa Tuhan semua mau bekerja? Berarti manusia tinggal begini pangku tangan. Enak kan, Pak? Gak boleh, Pak. Kita bilang Tuhan itu gak boleh. Tuhan tuh menciptakan. Siapa bilang, Pak? Sudah. Yang kita permasalahkan kan cuma istilah-istilahnya saja. Bapak Istilah yang tadi makhluk, bilang. istilah penciptaan. Berarti mobil itu ciptaan Tuhan, mobil. Bahan-bahannya Bapak tidak mudeng ya dari tadi. Menurut saya bahan-bahannya tadi. Bapak. Oke, kalau bisa tentang Bapak. Bapak bikin pesawat sekarang. Bikin pesawat. Bahan-bahannya, ambil bahan-bahannya. Bapak bikin pesawat. Ayo. Siapa manusia yang bisa bikin bahan-bahannya coba? Dari asalnya tidak ada yang menjadi ada. Tetap Tuhan kan?
Ya, kalau begitu semoga Bapak besok motor mobil Bapak tidak akan memiliki itu. Biar Bapak memiliki bensin saja dan pasir. Mudah-mudahan Bapak tidak bisa naik motor. Kalau Bapak naik motor, Bapak jatuh dari motor. Paling gini Pak. Indonesia Raya, Gini. Wageri dan Supratman, dia ngisi apa itu? Coba. Enggak, gini. Si Ayung ini mau mengatakan bahwa tidak ada manusia yang mencipta. Manusia itu cuma merubah. Dari dulu dia ngomong begitu, otaknya seperti itu. Jadi begini, Ayung yang mencipta itu dari sesuatu. Sebentar dulu. Saya ngomong dulu. Enggak. Saya mau menceritakan, diam dulu, Ayung. Ya, Ayung mengatakan bahwa pencipta itu adalah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Betul nggak, Ayung? Ya. HP itu udah ada belum pada mulanya? Bapak putar-putar terus. Enggak putar-putar. Kalau saya... Anda yang putar-putar. Sekarang katanya Anda... ada hikmat saya mau tanya. Pak, yang manusia, Bapak kan bilang toh, manusia ini toh, katanya Bapak, yang manusia tidak bisa ciptakan apa? Pak, sekarang katanya Bapak kembali. Yang manusia tidak bisa ciptakan apa? Yang manusia tidak bisa ciptakan apa? Manusia semuanya sebetulnya Pak tidak dapat menciptakan. Dia menciptakan hanya merubah, dan memakai kata mencipta itu minjam Pak. Minjam dari manusia istilah mencipta itu dari Tuhan. Sekarang saya minta sama Bapak berubah, Bapak punya HP itu berubah. Bapak punya HP apa? Bapak tolong rubah. Silakan Pak. Berubah apa? Bapak rubah dia jadi HP canggih. Bapak rubah dia. Bapak kan pintar toh. Minta berdoa sama Tuhan, oh Tuhan, saya rubah ini HP mungkin HP Samsung jadi HP Nokia, atau Nokia jadi apa, silakan Bapak rubah. Jadi penyet. Rubah. Berdoa Pak. Itulah berdoa. Pak. Sama Tuhan Bapak berdoa, ya berdoa. Tuhan tolong ciptakan HP saya ini berubah jadi HP paling canggih. Silakan berubah. Saya bisa merubahnya. Oh bisa. Silakan Bapak bikin. Minimal saya bisa merubah casingnya, misalnya rubah warnanya, saya rubah baterainya menjadi lebih kuat, saya rubah layarnya menjadi lebih kuat dengan beli di toko toh. Kan itu merubah Pak. Ya beli di toko. Kan itu merubah. Ya beli di toko. Ya. Itu namanya Bapak Abdul. Tahu nggak Pak, yang manusia tidak bisa ciptakan. Semua yang ada di dunia manusia bisa ciptakan itu apa? Benda-benda, bukan makhluk. Manusia tidak bisa menciptakan makhluk Pak. Contoh, pohon kacang. Saya ambil dari tanah jadi pohon kacang. Tak bisa. Pohon kacang memang sudah ada dari dulu. Tuhan sudah ciptakan tumbuh-tumbuhan. Manusia, contoh makhluk hidup, nafas. Manusia nggak bisa bikin nafas, Pak. Bapak ini sekolah di mana? Setahu saya Bapak nggak pernah sekolah nih, Pak. Bapak kayaknya nggak pernah sekolah ya, Pak ya? Minta maaf ya. Ya. Sebaiknya Pak Bom juga lah. Sekolah di bawah pohon toge. Bapak nggak pernah sekolah SD. Silakan definisi SMA. Makhluk di Arab apa Bapak tuh? Pernah sekolah tempat lain. Bapak pernah sekolah tempat lain. Nggak pernah SD, SMP, SMA. Saya tahu Pak. Kalau orang yang teman-teman saya orang Muslim semua Pak, sampai jenjang sama-sama dengan saya di kuliah, nggak pernah namanya seperti Bapak. Saya baru ketemu orang seperti Bapak, jujur. Kalau saya berteman dengan Bapak di tempat kuliah, saya tidak kenal Bapak. Karena saya malu dari orang bodoh yang tidak berhikmat seperti Bapak. Minta maaf. Oh enggak, banyak orang Kristen teman saya Pak. Orang Kristen bodoh itu yang berteman dengan Bapak, yang bilang makhluk itu kereta api. Kereta api itu Tuhan yang ciptakan. Orang Kristen bodoh. Jangan salah Pak. Dia menciptakan televisi buat pembelajaran waktu PJJ kemarin Pak. Aduh, saya rasa jasanya lebih besar dari Bapak.
kok menciptakan televisi? Berarti dia menciptakan. Sebentar Pak Bom. Nih otaknya dia soalnya bolak-balik. Berarti teman Bapak itu menciptakan televisi kan, Pak? Ya. Menciptakan. Jadi yang kata saya Bapak ini pencipta itu holik apa bukan? Meminjam istilah Tuhan. Pak. Meminjam istilah dari mana? Sekarang Tuhan itu bahasa ciptanya Bapak tahu dari mana, Pak Ayung? Tahu dari mana? Silahkan. Bahasa Tuhan cipta. Definisi makhluk, Pak. Definisi makhluk itu dari bahasa Arab. Makanya bahasa Arab apa? Belajar Bapak bahasa Arab. Makhluk itu yang namanya makhluk itu definisinya makhluk itu kuluma siwallah. Apa? Segala sesuatu selain Allah. Selain Sang Halik. Selain Sang Halik. Iya, selain Sang Halik. Jadi Sang Halik itu pencipta apa bukan? Ya pencipta dia, Pak. Jadi kalau orang manusia mencipta pencipta. Manusia memang sering disebut pencipta. Tetapi sebetulnya manusia itu tidak dapat menciptakan selain merubah saja. Oke, ya sudah Pak, yang waras ngalah lah. Oke, sekarang gini, kita daripada kita gila juga. Sebentar Pak, saya masih mau tanya sama dia. Iklan Marban, iklannya Marban dulu Pak. Iklannya Marban dulu deh biar. Ya, supaya kita hilangkan stres. Iklan Pak Ayung. Itu anak Batak sudah mau pingsan itu. Jadi silakan saya mau pingsan itu. Udah tutup mata itu belajar literasi mengenai kata makhluk. Mungkin dari saya sudah cukup lah karena ini Pak Lidara ini mutar-mutar terus. Pak Ayung tahu arti literasi apa Pak? Ayung. Literasi apa Pak? Sebentar Bu, jangan dicampur dulu. Literasi artinya apa? Ya. Silahkan Bapak artikanlah sendirilah. Literasi bahasa Arab apa bukan? Bahasa Tuhan Anda bukan literasi itu? Bukan. Bukan. Jadi bukan yang katanya bukan dari bahasa Arab. Jadi yang makhluk cuman bahasa Arab. Jadi kalau literasi ngapain Bapak pakai? Bapak nggak mengerti arti literasi. Bapak cuma ngikut-ngikut doang. Iya, Bapak cuma ngikut-ngikut doang. Iya, karena Bapak ngikut-ngikut doang. Nah, terus kalau bukan orang Arab ngapain ini? Sekarang literasi bahasa Arab bukan? Bukan. Nah terus kenapa Bapak ngikut-ngikut meniru-niru kata literasi? Memangnya kenapa? Nah tadi Bapak mengatakan, Ayung katakan bahwa mencipta itu meniru-niru dari bahasa Arab makhluk. Bukan mencipta Pak, makhluk. Iya, kalau mencipta kan kayak jadi perdebatan kita ada nggak manusia ada nggak manusia yang mencipta? Manusia itu dikatakan mencipta itu ada Pak, memang ada. Cuma itu mencipta itu pinjaman istilah dari Tuhan. Bapak juga jangan ngomong literasi karena Bapak itu pinjaman literasi dari bahasa orang kafir. Nah Bapak ini gak nyambung ya? Ya nggak nyambung dong. Bapak mengatakan bahwa ciptaan manusia mencipta itu bukan mencipta, merubah karena ciptaan itu meminjam bahasanya siapa? Bahasanya siapa ciptaan itu? Bahasanya siapa? Mencipta itu bahasanya siapa Pak? Mencipta itu Tuhan Pak. Kan dia maha mencipta kan? Bapak mengakui gak Tuhan maha mencipta? Tobat mencipta ada nggak manusia yang mencipta Pak Ayung? Kok muter-muter kayak kerbau berekornya sih Ayung? Ayung sekolah di bawah pohon toge ya, di pinggir comberan. Saya sudah menjelaskan tadi. Menjelaskan apa? Tidak menjelaskan. Ayung kamu menggoblokkan orang, bukan menceritakan. Terima kasih Pak Bombom. Saya telah diberi kesempatan sekarang malam hari ini. Nggak apa-apa. Sekarang saya mau enggak saya masih pelajaran saja buat saya tanya yang Al-Quran sebentar saya masih mau tanya Ayung, Tuhanmu berkata terus Tuhanmu Ayung, Tuhanmu berkata-kata apa enggak? Bisanya nanya terus. Enggak. Oh iya, saya udah jawab kok. Ayung, Tuhan kamu berkata-kata apa bukan?
Tuhanmu berkata-kata nggak? Bertanya pada Palidara. Tuhanmu berkata-kata nggak? Ngomong nggak Tuhan? Kenapa? Bicara nggak? Nggak, Tuhanmu berbicara nggak? Nggak, Tuhan. Ada dua nggak? Sebentar Pak, Tuhanmu berbicara apa nggak? Tuhan saya Pak berfirman, Pak. Berfirman, berbicara apa bukan? Berbicara, Pak. Berbicara. Suaranya, bicaranya tuh keluar dari mana? Itu pertanyaan kalau di Islam itu pertanyaan bodoh, Pak. Loh, kok pertanyaan bodoh? Berbicara tuh keluar suaranya, keluar suara nggak kalau berbicara? Tidak berbentuk, Pak. Iya, beda berbicara dengan itu Bapak yang Tuhannya memiliki mulut. yang Bapak yang bodoh yang menjawab. Saya tanya kalau berkata itu mengeluarkan suara atau tidak kalau berkata? Tidak, Pak, karena tidak sesuai sesama dengan makhluk, Pak. Oh, tidak walam yakul lahu kufuwan ahad, Pak. Iya, Tuhan tidak kami keluar. tidak sama dengan makhluk. Iya, oke, Masa Bapak tidak sama. mengerti? Oh, kalau punya Kalau wajah Tuhan Bapak, iya, kalau Tuhanmu punya wajah bagaimana? Sama dengan makhluk nggak? Tuhan kami tidak memiliki wajah, tetapi di dalam Al-Qur'an memang ada gambaran seperti itu. Iya, jadi gambarannya apa itu? Dikatakan ayat mutasabihat. Artinya apa? Sebagai bahasa makhluk saja yang tidak mumpuni bahasa Al-Qur'an. Terus kenapa itu menggambarkan keagungan Tuhan? Terus Quran itu bahasanya siapa, Pak? Bahasa Arab, Pak. Bahasanya siapa? Yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan, berarti tuh Tuhan Bapak dalam bahasa Arab. Enggak, berarti Tuhan Bapak tidak mengerti bahasa. Masa wajah aja ditulis juga kalau itu nggak bisa dimengertikan. Bapak bener yang gak? Menurut saya kurang paham. Lebih baik pelajari dulu makanya, Pak. Di Quran Bapak ada nggak tulisan wajah? Wajah Allah? Ada. Terus itu tulisannya itu dari siapa? Dari Allah atau dari manusia yang nulis? Dari Allah, Pak. Terus dia tahu nggak ngerti arti wajah? Kok ditulis di situ? Ya, karena di sana di sana apa? Waktu apa? Waktu hujan sore-sore. Waktu hujan sore-sore. Waktu Nabi Muhammad menjelaskan juga tidak menjelaskan bahwa itu wajah Tuhan. Oh, sudah jelas Pak hadisnya Pak di surat Al-Ikhlas. Bapak juga sudah tahu kan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kenapa yang setara baginya, Pak? Jadi kenapa Tuhannya Ayung, Tuhannya sebentar Bu. Jadi ngapain Tuhan Ayung itu menulis wajah di dalam Quran? Ngapain dia nulis wajah di situ? Untuk apa dia nulis wajah di situ? Siapa yang nulis wajah di sana, Pak? Lah di Quran itu bahasanya siapa? Iya, bahasa Tuhan. Nah, ya ngapain dia tulis wajah di situ? Ngapain dia tulis wajah di situ? Tidak menemukan apa? Tidak menemukan apa? Bahasa yang pantas bagi Tuhan. Ya. Oh, jadi nggak menemukan bahasa yang pantas terus nulis wajah di situ, gitu? Ya. Oh, jadi Tuhan nggak punya bahasa yang pantas tentang wajah ya? Ya. Palidara, biar Ayung istirahat dulu Palidara, pelajaran susah. Aduh. Oke. Jadi Tuhan, jadi Tuhan kamu tidak mengerti arti wajah yang sesungguhnya ya. Jadi dia pilih wajah tulisan manusia ya, bahasa manusia ya, betul. Loh, terus ngapain dia pinjam bahasa manusia tentang wajah? Memangnya manusia bisa paham bahasa Tuhan, Pak? Nah, terus Anda terus kamu paham nggak Tuhan kamu? Sangat paham, Pak. Terus wajahnya kenapa tulis wajah di situ?
itu wajah bukan berarti wajah seperti manusia, Pak. Seperti apa? Tolong gambarkan. Seperti apa wajahnya kalau bukan Itu, seperti manusia? Oh, nggak bisa digambarkan kalau Tuhan itu, Pak. Bahkan nggak bisa bahkan digambarkan. dalam ingatan. Terus, iya. Nggak. Terus kalau nggak bisa digambarkan, Tidak, Pak. kenapa ditulis di situ tulis wajah? Kalau nggak bisa digambarkan? Ya itu karena bahasa yang ada saat itu ya itu, Pak. Bahasa di mana yang ada? Ya bahasa Arabnya. Bahasa manusia bahasa- kurang memadai untuk menggambarkan keagungan Allah begitu, Pak. Kalau bahasa Tuhan wajahnya apa bahasa Tuhan Anda? Kalau wajah. Timur aja. Mana saya tahu, Pak. Ya udah, berarti Anda nggak Itu tahu Tuhan petunjuk dalam Anda. Al-Quran. Di daerah tanya ya, timur Quran, dua, barat oke. dua, itu aja. Tanya Oke, terus ini siapa yang bicara nih, Pak? Berkata-kata Tuhan Anda keluar dari mana kata-katanya itu, Pak? Payung. Ya keluar dari zat Allah itu, Pak. Mau zat ya. Zat Allah ya. Zat bukan zat, Pak. Zat. Zat. Zat itu apa? Di dunia Bukan ada nggak zat? Iya. Allah bukan menciptakan zat, Pak. Allah menciptakan zat nggak? Allah menciptakan zat nggak? Menciptakan zat, Pak. Menciptakan zat. Zat apa aja? Makanya Bapak dengar dulu. Iya. Bisa nggak apa? membedakan zat Iya. sama zat, Pak? Iya, apa bedanya apa? Pakai D dan sama Z. Iya, jelaskan bedanya apa? Jelaskan bedanya apa? Zat itu, zat Allah itu, Pak, yaitu sesuatu yang materi yang unlimited begitu, Pak. Unlimited ya, materi ya, berarti ya materi ya. Kalau materi itu bisa Sesuatu kelihatan sesuatu. Kalau dikatakan materi berarti makhluk, kembali ke makhluk tadi, Pak. Nah, tadi kan Anda sendiri yang bilang materi. Jadi zat itu apa, Pak? Makanya saya berbicara masalah itu karena susah bahasa apa yang bisa menggambarkan Tuhan, Pak. Ayo lo. The zat itu apa? Contohin aja. The zat itu apa, Pak? Contohin aja. Makanya tidak bisa dicontohkan, Pak. Berarti payung lahir dari zat dong. Nggak bisa dicontohkan. Kalau zat yang diciptakan itu apa? Yang zat yang diciptakan? Ya semacam payudara ini. Wah. Oh, payung dari zat. Iya, apa? Apa zat itu? Sekarang makhluk apa zat yang diciptakan, Pak? Payung. Ya makhluk itu zat, Pak. Makhluk jadi zat sekarang nih. Ada zat cair, zat padat kan itu. Hanya istilah-istilahnya saja. Jadi zat cair makhluk juga itu, Pak. Makhluk juga zat cair. Makhluk. Oh. Oke, baik. Dan makhluk itu artinya yang diciptakan, Pak. Iya, hujan Bapak itu makhluk juga ya? Nggak paham arti Enggak. makhluk. Hujan makhluk juga, hujan makhluk juga ya. Pak, coba Pak Bom tolong hitungkan pertanyaan Pak Ridara. Saya akan kejar Anda makhluk. Pak Ridara Sekarang ini gak jago nanya aja, sementara menjawab gak bisa. Besok Ya. Pak Bobom kalau jalan ke hutan ya, ya, Pak Bobom jalan ke hutan, Pak Bobom lihat batu. Iya ada makhluk. ada makhluk. Iya ada makhluk, saya takut makhluk batang kayu. Begitu kehujanan. Ya. Saya ketiban Kalau Pak makhluk. Bom belajar Saya bahasa ketiban Arab, makhluk. baru tahu nanti Gitu. arti makhluk itu puluh masih wallah. Udah cukup aja. Oke. Pak Bobom besok Kalau Pak jalan Ida kaki ke nanti hutan, ada belajar pohon bahasa bergerak. Arab pasti tahu. Iya, makhluk. Kalau Oke. arti makhluk itu Iya. puluh masih wallah. Ya, sekarang Pak Bom. Segala sesuatu selain Sekarang saya mau Allah, tanya sama begitu, dia. Udah kita yang waras ngalah. Kita ada satu lagi nih. Ya udah. Mudah-mudahan nggak Oke. ODGJ nih. Mudah-mudahan nggak Ya, ODGJ. Madia. turun saja ya Pak Bom. Oke, Terima kasih. turun. Ya, Jangan turun dulu dong. Nih ada Madia. Nih ada Madia nih. Jangan turun dulu Payung. Nih ada Madia. Saya mau tanya, mudah-mudahan nggak ODGJ seperti Payung. Madia. Nah, Madia. itu terima Madia. kasih Halo. Pak Ali Dara. Madia, saya mau tanya. Betul ajaran kasih Madia, gitu ya. Madia, saya mau Betul tanya. ajaran kasih. Madia, saya mau tanya. Itu kalau kereta api makhluk Ya, apa bukan, Madia? Assalamualaikum. Madia, Waalaikumsalam. Oke, Akum. selamat malam semua ya. Selamat malam Akum salam, kawan-kawan ya. Akum salam. Oke.